Hai Gundam fans, pernah ngerasa anime favorit kalian jadi kayak jualan kopi susu gula aren kekinian? Murah, banyak yang ngejual karena nguntungin, tapi rasanya nggak konsisten. Oke, bayangin kayak gini. Lo datang ke tempat kopi fancy, ekspektasi lo tinggi banget nih. Desain interiornya cakep, baristanya pakai apron kulit, dan ada playlist chill banget di background. Tapi begitu lo cicip kopinya, ya ampun rasanya kayak kopi saset tambah gula aren. Ya nggak jelek sih, tapi juga nggak spesial. Ya persis yang gue rasain waktu nonton Gundam Requiem for Vengeance, atau disingkat dengan RFV. Serius, kegagalan Gundam RFV ini sebenarnya adalah kegagalan tim kreatifnya memahami apa itu Gundam sebagai franchise mecha maupun sebagai kisah perang. RFV ini mencoba mengambil sudut pandang tentara Zeon selama perang 1 tahun atau yang disebut dengan One Year War dengan pendekatan boots on the ground seperti Gundam 8MS Team atau 0083 Stardust Memory. Tapi disinilah masalahnya dimulai. Cerita RFV ini berpusat di Universal Century 0079. Di tengah One Year War, dari perspektif Zeon, yes, agresor fasis ini ngelempar koloni ke bumi dan memusnahkan setengah populasi manusia. So, kita diajak ngikutin Iria Solari, Kapten Red Wolf Squadron yang motivasinya kabur-kabur banget. Katanya sih demi Space Noid Independence, tapi kayaknya dia juga nggak yakin kenapa dia perang. RAV ini mulai dari premis yang sangat rapuh, dan sayangnya malah makin goyah seiring berjalannya cerita. Oke, gue nggak bilang bahwa bercerita dari sudut pandang Zeon itu salah. Gundam 0080 misalnya, punya Bernie Wiseman, seorang pilot Mobile Suit Zeon sebagai protagonisnya. Banyak yang setuju kalau 0080 ini adalah salah satu cerita terbaik di Universal Century atau UC. Bernie digambarkan sebagai manusia yang terjebak dalam konflik yang dia lahirkan. Sisi kemanusiaannya dan belas kasih Bernie membuat akhir ceritanya jadi keren banget. Tapi Raffi, cuman berusaha edgy doang. Karakter utama kita, Kapten Iria Solari dari Red Wolf Squadron, cuman cerita klise tentang perang yang basi. Template banget, bos! Solari punya latar belakang sebagai musisi, keluarganya yang retak di luar angkasa, dan semacam alasan samar tentang kewajiban terhadap Space Noid yang membuatnya bergabung ke militer. Tapi sebagai protagonis, Solari gagal total alias gatot untuk bikin kita peduli. Yang lebih buruk nih, RAV bahkan mencoba jadi Gundam yang apolitis. Padahal, Gundam jadi Gundam selain karena mecha yang keren, juga karena tradisi politik di dalam ceritanya. Dengan menghapus geopolitik dari UC, RAV malah jadi propaganda yang kosong. Bahkan, kalau lo gak peduli soal politik di Gundam dan cuma cari robot-robot berantem, RAV pun gagal di situ. Mobile suit-nya yang bergerak seperti tank, berlindung di balik puing-puing seolah mereka tentara di Perang Dunia II. Lebih parah lagi, sering ada adegan di mana Gundam musuh hampir menghancurkan protagonis kita, hanya untuk terdistraksi oleh tembakan kecil yang gak signifikan. Satu hal yang gue apresiasi mungkin cuma desain mekanya. Detailnya bagus, visualnya yang memukau kalau lo pause. Tapi koreografi pertempurannya datar dan klise banget. Kalau dibandingin dengan 8MS Team atau bahkan Thunderbolt, dua seri yang juga berat di action, lo bakal sadar RAV nggak punya apa-apa untuk ditawarkan. Jadi, apa sih yang ditawarin RAV? Kalau gue rasa sih nggak banyak ya. Mungkin ini cocok buat penonton Netflix yang nggak akrab sama UC. Tapi buat fans lama Gundam, mungkin pada kecewa kali ya. Gimana kalau lo?